Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita melanjutkan menjawab pertanyaan yang masuk ke DM. Ada pertanyaan dari Masih Albab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, jika ada orang Islam yang menghina dan melecehkan atau mengolok-olok dengan keji Yesus yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Nasrani, apakah si penghina itu kafir atau keluar dari Islam atau hanya dosa besar? Yesus hakikatnya adalah Nabi Isa, dan orang Nasrani mempertuhankan Nabi Isa tentunya dengan kebatilan, karena Nabi Isa tidak pernah menyeru untuk menyembah dirinya. Nabi Isa adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, kaum muslimin punya keyakinan bahwa semua nabi dan rasul itu adalah wajib kita cintai dan hormati. Kaum muslimin meyakini bahwa siapa yang mencaci maki seorang nabi, maka ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kita mengingkari bahwasannya Nabi Isa itu anak Allah. Kita mengingkari karena keyakinan kita kaum muslimin, Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tapi kita juga mengingkari orang yang mencaci maki, memperolok Nabi Isa alaihissalam, karena kafir kepada satu nabi sama saja kafir kepada seluruh nabi. Memperolok satu nabi sama saja memperolok semua nabi. Maka apakah seorang muslim itu memperolok Nabi Isa atau Yesus bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam? Kalau yang dimaksud dia memperolok, artinya memperolok peribadahan mereka kepada Nabi Isa dan mengingkari bahwasannya Nabi Isa sebagai Tuhan, maka tentu semua kita mengingkarinya, namun tentunya dengan cara menjelaskan secara ilmiah, bukan memperolok, Dan tidak boleh kita memperolok Nabi Isa alaihissalam, karena beliau adalah nabi, beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Pertanyaan berikutnya, saudaraku sekalian, bagaimana memahami hadis yang mengatakan bahwa orang yang bermaksiat dikala sendirian bisa menghapus amal-amal kebaikannya? Dengan hadis yang mengatakan bahwa semua umat Nabi diampuni dosanya kecuali orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Lafaz hadis itu tidak seperti itu. Lafaznya Nabi SAW sabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Apa yang dimaksud dari hadis tersebut? Apakah orang yang berbuat dosa tidak terang-terangan artinya dimaafkan oleh Allah walaupun tidak bertaubat? Tentu pemahaman ini salah. Siapapun yang berbuat dosa besar, baik dia terang-terangan maupun dia sembunyi-sembunyi, mereka semua wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud dengan dimaafkan di sini artinya secara hukum duniawiyah. Artinya kita tidak boleh menggibah dan menyebarkan aib orang yang berbuat dosa saat dia sembunyi-sembunyi dan kebetulan kita yang melihatnya. Namun mereka yang terang-terangan di hadapan manusia, itu yang kita diperbolehkan untuk membicarakannya di hadapan manusia lain sebagai pelajaran buat dia. Adapun hadis yang dari Abu Daud bahwa akan ada nanti pada hari kiamat orang yang membawa pahala sebesar-besar gunung Tihamah, lalu Allah hancur leburkan. Siapa mereka? Mereka adalah apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka tidak takut kepada Allah, mereka melanggarnya. Itu untuk mereka yang memang takutnya hanya kepada manusia. Dia meninggalkannya hanya karena manusia.
dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia sendirian, dia berani berbuat maksiat. Tapi di hadapan manusia dia tidak takut. Dia takut kepada manusia. Maka yang seperti ini yang digugurkan oleh Allah, dihancurkan, leburkan. Adapun orang yang memang dia takut kepada Allah, ya, namun sekali-kali terkadang saat sendiri dia berbuat maksiat, ya, terbawa oleh hawa nafsunya. Lalu setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu minta ampun, maka pada waktu itu ya, orang seperti ini tidak masuk di dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari Eha Solihah. Izin bertanya, bolehkah meyakini mimpi sebagai pertanda bahwa akan terjadi sesuatu? Keyakinan Ahlus Sunnah bahwa mimpi itu ya mubasyirat saja, sebagai kabar gembira. Mimpi kata Rasulullah ada 3 macam. Ada mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dan mimpi dari bisikan-bisikan atau pikiran-pikiran diri kita. Dan mimpi juga bagi seorang muslim itu adalah pemberi peringatan. Ya, kadang misalnya kita melihat dalam mimpi kita tidak pakai baju, itu tanda agama kita rusak. Iya. Dan terkadang kita melihat dalam mimpi kita, melihat teman kita tidak pakai baju, artinya bisa jadi kita melihat auratnya, melihat keburukannya. Maka saat itu kita ya jangan sampai seakan-akan diingatkan kalau kita melihat aib orang lain, aurat orang lain, hendaknya kita jangan menyebarkannya. Iya. Yang jelas kita jangan disibukkan dengan memikirkan mimpi ya. Karena kata Rasulullah, mimpi itu bagaikan burung yang terbang, dia akan hinggap sesuai dengan ditakwilkannya. Ya, kita tentunya ya berusahalah untuk lebih banyak menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain, dengan ilmu dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.